Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Setiap perintah Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu sejatinya tidak akan pernah membuat hambanya miskin, membuat hambanya kesulitan. Tapi perintah Allah sejatinya menjadikan sang hamba itu lebih mendatangkan ketentraman, kebahagiaan. Ketika Allah perintahkan aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat, tunaikan zakat. Salat itu membentuk kesalahan pribadi dan zakat itu membentuk kesalahan sosial. Jadi lagi-lagi manfaatnya sangat besar. Ketika Allah perintahkan kita umroh, umroh itu kan bagian daripada penggugur dosa. Uang yang kita keluarkan tidak sedikit, itu pun akan menjadi penghapus dosa. Ya, lelahnya luar biasa dengan tawaf dan sa'inya, dengan ziarah ke Nabawinya, ke makam Rasulullah, dengan menangisnya di Raudhah, dengan kita tawaf dan sa'inya kan mengeluarkan tenaga yang luar biasa tidak sedikit. Nah, setiap langkah pahala, setiap langkah guguran dosa, setiap langkah terangkat derajat kemuliaan. Maka pantas Nabi mengatakan sertailah haji dan umroh dalam kehidupanmu. Karena haji dan umroh itu akan mengikis dosa-dosa seperti terkikisnya karat-karat besi dari besinya. Bahkan haji dan umroh itu akan mengundang rezeki yang sangat melimpah, mendatangkan rezeki. Karena itu kita dapatkan ada orang-orang yang haji dan umroh itu, maaf, pulang itu sangat jarang miskinnya. Bahkan lebih daripada itu mereka berharap ingin bisa umroh haji lagi, kesekian kalinya. Nah, ketika kita melihat saudara kita di Palestina dalam keadaan fakir, dalam keadaan membutuhkan bantuan, maka muncullah hukum berikutnya. Apa hukum berikutnya? Kita bisa mendonasikan uang yang kita umrohkan untuk mereka. Bisa seperti itu. Nah, tapi kalau kita belum pernah haji, belum pernah umroh, silakan umroh dan haji dahulu. Maka umroh keduanya, umroh ketiganya silakan donasikan kepada orang-orang yang membutuhkan di Palestina tersebut. Tapi jangan serta-merta ada orang yang mengatakan mendingan kita untuk uangnya untuk Palestina, kuar-kuar untuk Palestina dan sebagainya. Tapi ketika punya uang ke Palestina enggak, umroh enggak gitu. Ya, maka munculkan tekadnya. Kalau memang untuk Palestina silakan, tidak mengapa. Ya, kalau untuk umroh silakan untuk umroh. Jangan sampai berpikir bingung antara dua-duanya nggak dijalanin. Gitu ya. Ingat, setan itu bukan hanya menggoda manusia untuk meninggalkan ketaatan. Tapi setan itu menggoda manusia untuk membingungkan dari dua hal kebaikan dan dua-duanya itu tidak kita lakukan. Apa contohnya? Habis sholat subuh, kita megang Quran, berpikir kita nih. Ya, baca Quran atau ngafal, baca Quran atau ngafal. Baca Quran atau murojaah, baca Quran atau murojaah. Bingung, akhirnya tidur. Baca enggak, murojaah enggak. Gitu ya. Kita punya uang, bingung, umroh, sedekah Palestina, umroh, bantu Palestina, umroh, mikir panjang, ujung-ujungnya beli motor. Gitu ya. Maka jangan sampai setan sukses menggoda kita dengan membingungkannya. Karena itu, faiza azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah tekad muncul, kuatkan hati, pilih di antara yang sekiranya mudah kita lakukan, lakukanlah. Mudah umroh, umroh. Mudah untuk sedekah, sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.